Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan untuk mengulas game-game dari komentator Chess Champion Tour. Kali ini yang kita ulas adalah komentator ceweknya, yaitu Hoshka Jovanka. Dan kebetulan kawan, Mbak Iren Karisma Sukandar ini sudah pernah 2 kali bertanding dengannya di satu event turnamen rapid di Beijing tahun 2008. Satu gamenya kawan sudah pernah admin ulas, silahkan kawan-kawan cari di playlist atau ada link di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik saja, nanti kalian bisa lihat videonya seperti apa. Jika di video sebelumnya kita ulas game keduanya, yang sekarang kita ulas ini adalah game pertama mereka di satu event yang sama kawan, di Main Sport Beijing tahun 2008 dalam permainan rapid. Di sini Mbak Iren pegang hitam, Hoshka Jovanka pegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, Mbak Iren kuda F6, kuda putih F3, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, dan Jovanka men-set up permainannya dalam pembukaan Katalan. Dan Mbak Iren melanjutkan pion D pukul pion C4, ini adalah variasi terbuka dari pembukaan Katalan. Sekarang gajah G2, kuda hitam C6 untuk menyerang pion pusat putih. Diantisipasi dengan langkah menteri A4 mengepin kuda. Sekarang gajah hitam B4 skak, ditutup oleh gajah hitam mundur ke D6, dan kedua pemain rokade di langkah ke-8-nya. Putih pukul pion C4, hitam memainkan pion E5, pion didorong maju ke D5 mengancam kuda mundur ke E7, dan putih melanjutkan pengembangan kuda C3. Mbak Iren melanjutkan pion H6 mengontrol peta G5. Beteng A bergeser ke C1 menempati lajur yang sudah semi terbuka, dibalas pengembangan gajah D7. Beteng F bergeser ke D1, putih menempatkan 2 betengnya kawan di lajur pusat, dibalas Mbak Iren dengan langkah pion A6 persiapan pion B5 mungkin. Dan menteri pun menghindar ke B3 menghindari serangan pion B5. Mbak Iren melanjutkan dengan menteri C8, mungkin memberikan dukungan bagi gajahnya untuk bertarung dengan gajah putih. Dibalas putih dengan pion E4 memperkuat posisi pion pusatnya. Mbak Iren melanjutkan dengan gajah H3. Beteng putih bergeser ke E1. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh raja putih. Sekarang kuda hitam lompat ke H7. Sudah jelas terlihat hitam ingin memainkan pionnya untuk didorong maju di lajur F ini. Direspon oleh putih dengan langkah kuda A4. Menteri hitam bergeser ke E8, meninggalkan pion B7-nya untuk dipukul oleh menteri putih, tapi jika dipukul oleh menteri putih, hitam akan mendapatkan kuda putih di A4. Oleh karena itu, kuda melangkah ke C5 menyerang pion didorong maju ke B6, kuda mundur ke D3, sekarang kuda hitam bergerak ke G6. Dan putih melanjutkan gajah B4, menawarkan pertukaran gajah gelap. Tapi tawaran ditolak. Mbak Iren melanjutkan rencananya dengan pion F5 ingin membuka lajur F. Di sini putih menukarkan gajahnya, dipukul balik oleh pion C, dan putih pukul pion yang ada di B6. Langkah menteri pukul pion B6 ini merupakan langkah kesalahan kawan. Ini memberikan tempo bagi hitam untuk melanjutkan permainan di sayap raja. Mbak Iren melanjutkan pion F pukul pion E4. Dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke F7 mengancam kuda. Kuda mundur ke E1. Sekarang menteri pukul pion yang ada di peta D5 mengepin beteng. Di posisi seperti ini tadi kawan, langkah kuda ke peta G5 ini juga bagus dilakukan oleh hitam untuk mengaktifkan kembali kudanya yang sudah lama bersembunyi di peta H7. Tapi di permainannya tadi kita temui Mbak Iren langsung pukul pion D5 dengan menteri. Menteri putih ke C6 menawarkan pertukaran menteri, tantangan ditolak. Menteri mundur ke E6, sekarang pion H4 dibalas langkah kuda F6 menyerang beteng. Beteng bergeser ke B4, dibalas langkah beteng A bergeser ke C8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B7. Dan hitam pun mempunyai pilihan kawan, apakah menukarkan betengnya nanti akan dipukul balik oleh kuda. Mbak Iren lebih memilih memainkan pion E4-nya. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion H5. Tidak memindahkan kudanya kawan dari ancaman pion hitam, dia memilih untuk memberikan ancaman sendiri bagi kuda hitam.
Dan di sini Mbak Iren memilih pion E pukul kuda D3. Dan Jovanka memilih pukul balik pion hitam ini dengan kuda. Apabila kawan putih memilih pukul kuda hitam yang ada di G6, pion akan didorong maju ke D2. Dan pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan untuk promosi di langkah berikutnya. Jadi di sini putih memilih pukul balik pion hitam. Selanjutnya kuda hitam lompat ke E7 menghindari ancaman pion putih. Kuda putih ke F4 menyerang menteri, menteri ke E1. Kuda ke D3 kembali menyerang menteri, menteri ke E2. Kuda ke F4 menyerang menteri, menteri ke E5. Dan sekarang menteri putih pukul pion A6. Mbak Iren melanjutkan kuda F bergerak ke D5 menantang pertukaran kuda. Tawaran ditolak, kuda putih lompat ke G6 menyerang menteri. Menteri pukul pion H5 dan kuda pukul kuda di E7 skak dipukul balik oleh kuda hitam, tetap memberikan kawalan bagi betengnya kawan. Di sini Jovanka melanjutkan menteri pukul pion D6 untuk mengancam kuda. Kuda dibiarkan saja oleh Mbak Iren memberikan ancaman skak mat dengan menteri ke peta H1 skak mat nanti. Diantisipasi dengan beteng H4. Sekarang menteri bergerak ke D5 skak. Dan otomatis di sini terjadi pertukaran menteri kawan. Dan di sini kita temui permainan endgame beteng plus kuda melawan satu beteng putih. Tapi Mbak Iren kalah jumlah pion kawan. Putih mempunyai 2 pion bebas di sayap menteri. Tapi posisi Mbak Iren atau posisi hitam masih unggul daripada putih di sini. Permainan berlanjut. Beteng putih ke D4. Kuda ke B6. Beteng ke B4. Kuda ke D5. Beteng ke B5. Kuda ke C7 dan beteng ke B7, kuda ke E6. Sekarang pion B4 dan Mbak Iren membalas dengan beteng A1. Beteng ke A7 melindungi pionnya. Kuda ke D4. Sekarang pion A4 dan Mbak Iren melangkahkan kuda ke B3. Inilah kawan kesalahan pertama Mbak Iren dalam permainan endgame ini. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan raja ke peta H7. Ini untuk menahan pergerakan atau langkah menunggu kawan. Memposisikan kudanya untuk mengontrol peta B5 agar pion ini tidak didorong maju. Jika nekat didorong maju kawan ke peta B5, kuda bisa pukul pion ini. Jika dipukul balik oleh pion putih, selanjutnya beteng putih akan tewas oleh beteng hitam. Tapi jika pada posisi ini kawan, putih mencoba bermain dengan langkah beteng mungkin ke A6, membatasi ruang gerak raja agar tidak maju ke depan. Hitam bisa melanjutkan dengan langkah beteng ke B1 menyerang pion. Setelah pion B5, beteng bisa naik ke A4. Setelah pion B6, kuda bisa lompat ke B3. Nantinya jika pion ini didorong maju ke depan, beteng akan naik dan selanjutnya bisa pukul pion yang ada di A5. Tapi di permainan aslinya tadi kita temui di sini Mbak Iren melangkahkan kuda ke B3. Ini membuat kesempatan bagi putih dengan pion B5, kuda C3, pion A5, beteng B1, pion B6, dan beteng naik ke B5. Raja putih mulai bergerak ke F3. Dan Mbak Iren melanjutkan langkah kuda B3. Pion B7 lanjut putih, selanjutnya kuda ke D4 skak. Kembali Mbak Iren membuat langkah kesalahan kawan. Ini membuat putih mempunyai tempo memainkan pion A6 atau melakukan skak dengan betengnya di peta A8 nanti. Pada posisi ini tadi, langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan raja ke peta H7. Ini adalah pilihan terbaik untuk menghindari serangan beteng di baris ke-8, sehingga nantinya putih tidak mempunyai tempo untuk memainkan pionnya untuk promosi. Tapi bila pada posisi ini, putih melanjutkan dengan pion A6, selanjutnya kuda bisa lompat ke C5. Dan bila beteng A8, kuda bisa pukul pion yang ada di A6. Setelah dipukul balik oleh beteng putih, beteng hitam bisa pukul pion yang ada di B7 dan permainan pun terlihat seimbang kawan dan kemungkinan akan berakhir remis. Tapi di permainan aslinya kita temui tadi di sini Mbak Iren melangkahkan kuda ke peta D4 skak. Seperti yang saya katakan tadi kawan, ini adalah permainan repeat, jadi mungkin di langkah-langkah ini kedua pemain sudah berada di ujung-ujung waktunya. Raja bergerak ke E4, kuda C6. Sekarang beteng A8 skak, raja ke F7, pion A6, dan raja bergerak ke E6. Sekarang pion A7 persiapan pion B8.
Jika di sini beteng pukul pion yang ada di B7, selanjutnya beteng putih akan ke E8 skak dan pion pun bisa promosi nantinya. Oleh karena itu pada posisi ini Mbak Iren lebih memilih pukul pion yang ada di A7. Sekarang pion promosi menteri dipukul oleh beteng hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan di sini kawan di atas papan tinggal beteng versus kuda. Kuda hitam C6, beteng B7 mengincar pion G7, ditutup oleh kuda di E7. Sekarang pion F4, pion G6, beteng B6 skak, raja ke F7, raja putih bisa bergerak maju ke E5. Kuda ke F5, sekarang pion G4, kuda mundur kembali ke E7, dan beteng putih B7 mengepin kuda dibalas pion H5. Pion G pukul pion H5, dipukul balik oleh pion G, sekarang pion F5. Di sini kawan di langkah ke-67 Mbak Iren menyerah pada Jovanka Hoska. Karena ancaman berikutnya adalah pion didorong maju ke depan, beteng pun bisa pukul kuda. Atau pada posisi ini hitam bermain dengan raja F8, beteng akan ke C7 membuat langkah menunggu kawan. Pion H4 mungkin dimainkan oleh hitam, selanjutnya pion F6, kuda mungkin akan lompat ke G6 skak, raja ke F5, kuda lompat ke H8, dan beteng pun mendapatkan kuda ataupun pion di langkah berikutnya. Di sini pun hitam akan kalah. Itulah kawan permainan Mbak Iren Karisma Sukandar saat berhadapan dengan Jovanka Hoska yang saat ini sering kita lihat kawan saat live streaming di turnamen Chess Champion Tour. Dan dengan kekalahan di game ini kawan, Mbak Iren 2 kali kalah dari Jovanka Hoska ini. Semoga permainan dari Mbak Iren Karisma Sukandar melawan Jovanka Hoska bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan referensi dalam permainan Katalan terbuka kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.